Al-Quran itu lahir abad ke-7. Ya, Allahnya baru ada abad ke-7 dikenalkan. Bumi itu siapa? Coba tanya. Yang nyiptakan bumi, langit, dan seisinya itu siapa? Nah, gini ya, saya mau kasih tahu kamu ya. Saya ini, contoh nih ya, saya ingin membeli mobil. Saya duluan yang membeli mobil. Ya kan, saya membeli mobil, lalu saya beli mobil, saya buat catatannya, saya buat kwitansi jual beli gitu kan. Lalu saya membeli mobil, lalu mobilnya itu ada milik saya pertama-tama. Ya kan? Lalu 1000 tahun setelah itu ada yang ngaku. Sayalah yang membeli mobil Avanza itu yang warna biru. Dia ngaku begitu. Ya, tapi ketika ditanya mana surat jual belinya, dia nggak punya. Dia nggak bisa menunjukkan 100% seperti saya yang punya data yang asli. Penciptaan alam semesta ini ditulis secara terinci sampai sedetail-detailnya, kronologisnya panjang sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ini bukanlah tidak benar. Inilah satu-satunya kebenaran yang... Nonsen itu cerita itu. Udah basi. Iya, ini satu kebenaran yang nggak bisa kalian tolak. Sekarang kalau... Dia pernah melakukan dosa, kesalahan, dan dosa kesalahan ini diindikasikan kemudian bisa dicuci di neraka. Dalam ilmu hikmah, orang ini dibersihkan dengan cara disakitkan. Misalnya seperti Ahmad Dedat, guru kita. Sebelum beliau meninggal, mungkin dia punya dosa, mungkin dia punya kesalahan. Kesalahan kepada saudaranya. Yang mana dia belum sempat kemudian minta maaf kepada si fulan lebih duluan mati, meninggal. Gak sempat dia bertobat, dosanya kepada Allah oke. Tapi dosanya kepada si fulan gak sempat dia meminta maaf, meninggal. Allah kemudian mengganti pemaafannya itu dengan penyakit. Digugurkan dosa-dosa tersebut dengan sakit. Jadi jangan dikira kalau di dalam Islam itu orang sakit menjelang kematian itu adalah siksaan. Bisa jadi itu adalah nikmat. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai pengobat dibandingkan dia masuk ke neraka. Maka Allah mencuci dosa-dosa beliau dengan cara disakitkan seperti itu. Jadi bukan berarti orang di Islam itu sakit itu adalah sesuatu siksaan, tidak. Itu penggugur dosa. Supaya dirasakan siksaan itu. Oh gini tuh rasanya ginjal rusak, gini tuh rasanya kemudian lever, gini tuh rasanya kemudian sakit ini dan itu, stroke dan sebagainya. Itu bisa jadi. Maka orang beriman selalu ikhlas menerima itu. Oh ini adalah upah dari perbuatan saya yang dulu-dulu. Syukran ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi jangan dianggap itu sebagai sebuah siksaan, tapi dianggap itu sebagai pencuci dosa. Contoh misalnya, orang-orang terkadang lupa kalau gigi itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Nanti dia bersyukur ketika dia merasakan sakit gigi. Oh ternyata gigi saya ada tuh. Dirasakanlah sakit gigi itu untuk menandakan bahwa bersyukurlah engkau yang sakit gigi. Banyak orang yang masih mau sakit gigi tapi giginya tinggal gusi. Karena itulah kemudian ketika orang Islam itu sakit kayak Ahmad Dedat dan seterusnya, kayak Ko Agus dan seterusnya, itu penggugur dosa. Kenapa demikian? Apalah artinya penyakit-penyakit duniawi dibandingkan siksaan neraka? Bayangkan di neraka dosa, siksaan yang paling ringan digunakan alas kaki yang otak di dalam ini mendidih. Hidup dalam keadaan tersadar, otak mendidih kayak minyak kelapa. Kira-kira kayak mana itu siksaannya? Nah, penyakit apa kira-kira di dunia ini yang kemudian siksaannya seperti itu? Tak ada. Kalau ada orang sakit di dunia ini, kepalanya mendidih, otaknya di dalam, pasti pingsan. Pasti pingsan. Sehingga pingsannya dia tidak akan lagi dia rasakan itu. Jadinya apa? Stroke, lupa ingatan. Dia gak rasakan lagi. Tapi kalau di dalam neraka, Pak, tak ada stroke, tak ada lupa ingatan. Pokoknya disempurnakan rasanya itu sakit. Kamu pakai alas kaki, kemudian otak mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di antara semua siksaan. Paling ringan itu. Nah,
kalau dikatakan pilih mana, otak mendidih neraka atau dikasih penyakit di dunia, penyakit apa yang paling parah? Orang sehat akan mengatakan ini mata ada apa-apanya dibandingkan neraka. Maka orang yang beriman ketika dikasih penyakit ikhlas. Sebaliknya, kalau orang kafir yang sakit, itu adalah cerminan buah-buah bahwa dia dikasih pemanasan. Nah, ini kau rasakan sedikit lah. Pemanasan siksaan gitu. Iya, kau rasakan sedikit. Matamu kehilangan bulu mata, alismu gugur, rambutmu gugur semuanya, bulu ketek gugur, semua bulu pada dirimu gugur. Dibuatlah dagingmu sedikit, ada tumpangan-tumpangan, ya semacam mungkin daging menumpang atau apalah, supaya kau rasakan sedikit pemanasan. Toh ini tak ada artinya, mengeluhlah semengeluh-mengeluhmu. Ingat, di alam kubur nanti kau akan mendapatkan bagaimana tulang kirimu dan tulang kananmu kuat rapat seperti bisa ngepek. Karena kamu kekal, karena kamu bebal, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang-orang yang menginginkan keselamatan untukmu. Kamu memperkekeh imanmu, kepercayaanmu terhadap sesuatu yang tidak pernah engkau temukan aspek kebenarannya dari orang yang kau katakan nabi, orang yang kau katakan rasul. Rasakanlah dulu ini pelan-pelan. Toh ini tidak ada artinya dibandingkan neraka nanti hidup kekal di sana. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, bahwasanya carilah agama yang ajarannya itu sejalan dengan, selaras dengan akal dan wahyu. Saya kira begitu teman-teman, Bang Handi dan seluruh para undangan yang dimuliakan di sini. Silakan. Saya setuju dengan Mbak Juma. Tadi pertanyaan intermezzo aja. Kalau orang mukmin itu ya diberi sakit itu cobaan nikmat. Ya kalau untuk orang kafir ya siksaan ekstra di muka bumi. Belum lagi nanti menyusul siksaan akhirat kan. Tapi di sisi lain orang-orang penghujat kayak begini, apalagi menginjak kitab suci ya, masih diberi kesempatan hidup, tapi semakin menjadi-jadi bualannya begitu. Ini sebenarnya fenomena apa ini menurut teman-teman, terutama Banjuma? Apa yang mereka ingin capai begitu? Apakah akalnya memang sudah tertutup bahwa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk dia gitu? Seperti apa menurut Banjuma? Bisa diulang Bang Handi? Saya ketik WA tadi. Ya, gimana? Tapi mereka para penghujat Islam ini menginjak Al-Quran, menista Nabi Muhammad, si kiamat, Sofikatul, si cepot, semuanya begitu. Tapi masih diberi kesehatan, diberi waktu, berulang-ulang dia lakukan tanpa mau mendengarkan kita. Ini fenomena apa ini Banjuma? Kenapa nggak dicabut aja nyawanya begitu? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 11. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka kemudian memperolok-olokkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang kemudian tidak bisa mendapatkan hidayah, orang yang tidak bisa kemudian mendapatkan petunjuk, cahaya keislaman, itu dikarenakan hatinya penuh dengan rasa kebencian. Sehingga rasa kebencian ini melahirkan sebuah keadaan di mana mereka muncul sebagai penghujat, muncul sebagai penista, muncul sebagai orang yang membenci kepada keislaman itu. Padahal Islam ini diwahyukan oleh Allah untuk mereka. Apa yang terjadi kemudian? Allah mengatakan yang tadi, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah aku memasukkan keadaan pada diri orang-orang yang mengolok-olok para nabi, rasa keinginan mengolok-olok di dalam hati mereka, disebabkan karena mereka adalah pelaku dosa. Jadi kalau mereka kemudian cenderung kepada kemaksiatan, menghina, susah mendapatkan hidayah, itu karena mereka adalah pelaku dosa.
Dia pelaku dosa. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, baru sebut namanya aja, yang muncul dalam hatinya itu adalah keangkar murkaan. Yang muncul dalam otaknya, orang ini pelaku maksiat, orang ini pedofil, orang ini cabul, orang ini pencuri, orang ini pembunuh, orang ini maksiat, orang ini adalah orang ini, orang ini dan orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengunci hatinya. Kenapa demikian? Ente tidak bisa baca Quran, ente nggak tahu kitab Sirah Nabawiyah, Anda tidak tahu literasi Islam, Anda tidak tahu sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Tapi lebih dulu hati Anda diselimuti kebencian. Maka Allah mengatakan apa? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu kata Allah. Nah, kalau kita kemudian seperti kita nih, disebut nama Yesus, maka yang muncul di dalam benak kita, subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah, ini orang suci, ini orang mulia, kenapalah dia harus mati, kenapalah dia harus mati terkutuk untuk kalian? Untuk apa kalian mengajarkan bahwa dia harus mati terkutuk untuk dosa kalian? Sementara Allah mengatakan di dalam kitab yang Anda genggam setiap hari, Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum-hukumnya dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini dalil di mana harusnya oknum yang bernama Isa, oknum yang bernama Yesus adalah orang yang sepatutnya mendapatkan kedudukan yang tinggi, disebabkan mereka orang-orang ini, oknum ini adalah mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada manusia. Bukan justru dia harus menjadi korban bagi manusia-manusia lain. Bahkan di dalam kitabnya sendiri, Lukas 24 nomor 44, memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Yesus. Harus terjadi. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Mulut orang yang mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tapi kata Allah, akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu dia diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka dia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Lalu Tuhan mengatakan, aku melihat orang fasik yang gagah, sombong dan tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak kutemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Nah, ini kuncinya di sini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik yang menyelamatkan mereka. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini jelas ini. Makanya Al-Quran mengatakan kepada oknum yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel, bal rafa'ahullahu ilahi wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah mengangkat orang tersebut, Allah menyelamatkan orang tersebut, Allah melindungi orang tersebut. Lalu Allah mengatakan itu adalah sesuatu yang kecil bagiku, sebab aku adalah wa kanallahu azizan hakimah. Aku maha perkasa dan aku maha bijaksana. Nah, inilah mungkin yang bisa sebagai acuan kita di dalam berislam, supaya kita jangan mudah untuk terkecoh kepada jalan atau perangkat-perangkat setan yang senantiasa mengajak kita menuju langkah-langkahnya. Demikian Bang Andi. Amin ya Allah, amin. Oke, makasih. Oke, enak. Teman-teman di bawah ini selalu menegur hostnya. Host, perhatikan host. Ada, kita perhatikan kok. Di sini yang satu aja, cuma si Noah yang Kristen. Ada Dinda Julius juga tuh. Permintaan nggak ada yang Kristen yang lain, gitu ya teman-teman ya. Ini masih membahas
orang-orang yang sering menghujat agama Islam. Satu udah terpanggil, kenyataannya pernah nginjak ayat suci Al-Quran, menyusul Sobkatul juga ikut-ikutan. Ini edukasi Banjuma, balance bahwa jangan berbuat yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Ya ini dilakuin oleh si Logika. Itu kemarin tuh. Itu kira-kira. Silakan yang mau berbicara atau siapapun silakan. Iya, ini ada kabar juga nih. Ada penista Quran yang bakar Quran itu meninggal juga hari ini. Sudah ada yang tahu infonya? Di luar negeri, Dek? Iya betul. Dia itu imigran asal Irak. Kasus yang melambung itu saat di Swedia. Dia itu bakar Quran ya. Itu rame itu kan dah. Nah, tapi sekarang beritanya dia sudah meninggal. Ya, jadi agak shock juga sih. Maksudnya dua kejadian ini kok secara bersama-sama gitu. Ya entahlah, Allahu alam ya. Ya itu kabar terhangat ya yang bisa tak sampein. Makanya tadi saya memberikan opsi kayak si Sapikatul ini gitu loh. Kalau boleh dong kita berbicara, berandai-andai soal Sapikatul ini yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat karena dia sangat menista agama Islam, atau diberi peringatan dulu, disakitkan dulu, dihilangkan dulu giginya 5, berbaring dulu di rumah sakit selama 7 bulan bersama di jeruji besi sekalian gitu ya. Kan boleh dong berandai-andai begitu ya, teman-teman bolehlah memberi pendapat di bawah, kira-kira kan begitu. Karena Sapikatul ini memang sudah tidak ada batas toleransinya begitu. Kedua, kenapa aparat hukum kan diam saja? Kenapa aparat hukum orang kayak gini? Tadi kita bahas di grup, Banjuma sudah memberikan bahwa nanti ada undang-undang yang berlaku kan itu. Nanti kita bahas intern. Kedua, ada video juga yang menginjak-injak Al-Quran itu juga sudah diamankan sih. Nah, video tadi Banjuma kirim di grup ya. Iya Bang Di. Ya itu. Itu sih topiknya. Sambil menunggu diskusi lintas agama. Makanya kurang-kurangilah, mari diskusi saja. Mari kita perang pemikiran, jangan ada kebencian. Saya lihat di bawah-bawah ini gitu loh, tulisannya sangat-sangat tidak manusiawi. Sepertinya ajaran orang tuanya apa yang mengajarkan demikian? Bukankah di dalam Bible itu ajaran kasih gitu loh? Mana ajaran kasihnya kok kebencian melulu di dalam kepala gitu? Ada apa ini sebenarnya ini? Kalau kita dihitung-hitung jumlah dan jumlah Anda dengan kami itu beda jauh loh. Mestinya kami yang arogan. Kok yang sedikit sepertinya ingin menguasai, kita yang mayoritas ini santai aja begitu. Ada apa mereka ini? Apakah ini warisan karena mereka yang dia anut memang yang membawanya adalah penjajah begitu? Apa nggak ada korelasinya itu? Banyak kira-kira ada korelasinya nggak tuh? Yang dia anut? Iya, intinya dari buahnya kan kita bisa lihat. Kan ya, itu ya. Sudah Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu kan jelas. Ya. Ya, aku mau ngucapin dulu untuk kawan-kawan pembenci Islam, penyembah berhala kawin di bawah sana. Untuk Bu Uti kita berduka cita dan kita doakan semoga berbahagia ketika Bu Uti mengawini Tuhannya sendiri. Semoga puas ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Lanjut. Anak kodok, doanya bagus. Wah, kan kita kan sering diselamatin sama mereka kalau ada yang meninggal selamat mengawini 72 bidadari gitu dibilang. Kita juga Gurunda sebagai bentuk toleransi selamat mengawini Tuhan gitu. Jadi nanti ada yang mati lagi misalnya kayak Sophie Badut, Pipis Kucing atau Christian Princess masuk surga tinggal tanya-tanya Bu Uti, gaya apa aja yang disukai Tuhan? Nah gitu. Ya enggak? Wahyu 19:7 ya. Wahyu 19:7 ya, Bre. Aduh, Bang.
Emang itu Kristen tuh menangnya cuma satu itu doang, bisa mengawini Tuhannya sendiri. Mantap memang. Wah, si Noah kayaknya mulai terpancing ini. Kenapa Noah? Oh, selamat. Iya, halo, assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin aku sedikit aja ya, habis itu aku mau turun. Jujur, apa yang terjadi sama aku, pencapaianku saat ini, ilmu-ilmu yang aku dapat itu nggak bisa aku pungkiri itu adalah asbab. Ada asbab ya dari hadirnya Tante Uti. Wallahi aku masuk ke dunia perdebatan itu karena ngejar dia gitu. Jadi dalam Islam itu iblis pun diciptakan oleh Allah itu ada hikmahnya. Karena Adam tidak akan bisa menunjukkan kemuliaannya tanpa kehadiran iblis. Bukan berarti saya menyatakan Tante Uti adalah iblis, bukan. Tapi sebagai seorang pendebat, saya adalah orang yang berdebat ke dunia, masuk ke ranah perdebatan ini karena murni mengejar Tante Uti Watimena. Hubungan saya dengan Tante Uti itu hubungan yang cukup baik ya. Saya dengan beliau bahkan terakhir ketika beliau menginjak Al-Quran, saya sempat komunikasi dengan beliau. Ketika beliau mengadu gitu kan, beliau bilang kalau gimana sih Rifa, saya kan cuma debat doang gitu. Lalu saya bilang Tante berlebihan. Saya nggak nginjak Rifa, kamu kan tahu sendiri kalau saya nggak mungkin berani menginjak Al-Quran. Dan saya tahu betapa Tante Uti adalah orang yang sangat takut dengan penistaan agama. Karena dia tahu bahwa orang Islam itu sangat-sangat ini sama agamanya ya, maksudnya sangat mencintai agamanya. Dia termasuk orang yang takut gitu. Walaupun Allah memperlihatkan kepada kita ketika kakinya sedang di atas Al-Quran, kameranya kelihatan. Jadi memang bukan faktor kesengajaan. Maksudnya kesengajaan untuk mempertontonkan ke publik seperti Sofiatul, tapi Allah mengizinkan dia terlihat ketika kakinya sedang ada di Al-Quran. Nah, jadi saya juga yang memberikan ke Tante Uti supaya untuk Tante gimana kalau nggak Tante telepon Bang Zuma aja gitu. Nah jadi gini, mungkin kalian saya nangis itu gini. Kenapa saya nangis? Kalian tahu nggak? Saya sama Julis tuh sempat ngobrol waktu dia nginjak Al-Quran tuh kita tuh sedih tau nggak? Pertama dia itu bukan maksudnya gini, sedihnya itu dia udah penyakitan ya. Mohon maaf. Dia tuh udah sakit. Dia sengaja ikut debat itu, saya tahu itu pure untuk ekonomi gitu. Karena dia memang ngomong dari dulu kalau YouTube itu adalah pekerjaan dia gitu. Gitu dia gitu. Emang dia bilang kalau nge-YouTube itu pekerjaan dia dapat duit dari situ. Makanya kalau debat sama saya tuh dia udah Rifa kita debat. Dia kejar Bang Luma, ayo kita debat. Luma, Rifa kita debat gitu. Kenapa? Karena emang dia penghasilannya dari YouTube. Yang saya sayangkan adalah ketika dia di akhir ya maksudnya ketika dia sudah dalam keadaan sakit, keadaan perekonomian dia juga nggak baik-baik saja gitu kan, eksiden itu terjadi. Allah perlihatkan kepada kita gitu loh, kakinya di atas Al-Quran dan umat Islam seluruhnya emosi marah, saya pun ikut marah. Tapi itulah kata saya bahwa kesabaran kita diuji di sini gitu loh. Saya mau gimana ya, saya punya mama, saya punya orang tua, saya seorang perempuan gitu loh. Dan kita tahu dunia perdebatan ini adalah dunia yang tidak menutup kemungkinan orang-orang tuh jadi penghujat gitu loh. Siapapun dia, kalau dia adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan atau tidak mampu berdiskusi secara akademis. Jadi jujur saya tuh bahkan arum saja tadi pas saya baca. Ini mama saya, kami lagi buka puasa ya. Saya lagi buka sama mama sama Arum. Arum itu lama loh diam loh. Tante Uti meninggal, mah kataku. Mama aku kaget. Karena mamaku tuh nonton loh dari awal aku sama Tante Uti itu gitu kan. Kita ketawain bareng Tante Uti itu gitu kan. Dulu sempat aku berdoa sih, ya Allah kasih dong orang tua ini hidayah gitu kan. Karena aku tuh baik sama dia. Kalau di Japri itu kita baik-baik. Di Facebook pun aku tuh komentarin dia, cantik ya tante anaknya aku gitu. Dia juga gitu, Rifa apa kabar. Bahkan jujur dia pernah nyumpahin aku itu. Aku masih ingat banget tuh. Dia bilang, kamu akan dipoligami Rifa. Aku disumpahin lah, pokoknya jelek banget itu. Dan ternyata
Ya inilah Allah izinkan lagi-lagi aku diizinkan sama Allah melihat beberapa orang di hadapanku yang sempat membuat aku nangis karena perkataannya terhadap agama aku gitu. Dulu si Kace gitu, aku nangis gitu, nangis aku di sajadah, aku bilang kok kejam kali ini mulut orang ini gitu. Dia fitnah, dia tuduh. Terus Tante Uti juga begitu. Terus kemarin Lina Wijaya juga, bahkan Lina Wijaya ketika aku masuk ke Komaldia dia bilang surganya Islam menghadirkan berbagai macam meki gitu. Ya Allah kataku. Tapi akhirnya Allah perlihatkan gitu. Maksudnya Allah izinin aku buat ngelihat tabur tuai itu nyata gitu. Maksudnya kalau mereka pakai istilah mereka tabur tuai ya gitu. Ini mereka capek bikin Valen di channel-channel mereka. Valen dibikin pakai keranda lah. Valen sakit. Mereka roasting kok Agustan berbulan-bulan. Mereka fitnah kaki aku diamputasi gitu. Sekarang Tante Uti meninggal. Lalu teman-teman Kristen yang selama ini bilang bahwa kalau ada yang meninggal itu dikutuk sama Yesus, kalian mau bilang Tante Uti dikutuk sama Yesus gitu. Jadi saya complicated sih perasaan saya, sedih karena ya saya kenal Tante Uti gitu kan. Di satu sisi saya melihat secara langsung apa yang pernah saya bicarakan di hati saya, waduh ini orang meninggalnya gimana gitu. Astagfirullah, saya masih ingat banget itu. Astagfirullahaladzim ya. Semoga saya lepaslah dari apa ya namanya. Semoga Allah jagalah iman kita gitu. Iman para debater Islam ini Allah jaga. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah gitu. Itu aja sih dari aku. Oke. Lanjut Julius. Bentar dulu. Daripada dulu kenangan manis. Dulu sering kita jadwalkan. Ya memang dia selalu ada harus di YouTube. Sering mengeluarkan semacam apa ya. Adalah kata mak lampir, ada diberi gelar siapa begitu. Kenangan-kenangan terindah dulu mulai dari grup WA sampai Zoom itu kenangan indahnya paling seperti apa? Banyak Bang Handi, banyak. Aku itu jujur debat itu di awal itu bener-bener ketawa-ketawa. Maksudnya kayak perdebatan itu aku anggap adalah lelucon di awal itu. Karena aku lucu denger statement Tante Uti, aku bilang kayak kenapa sih kok bisa-bisa ini mama-mama ngomong kayak gini gitu kan. Ini akalnya kemana ya, kayak aku jadiin lucon. Jadi kayak memang dia yang aku kejar itu untuk aku sempat bilang kan waktu di grup pertama sekali itu, aku bisa nggak ketemu Tante Uti, kataku Tante Uti ada nggak? Lalu dia jawab kan, dia masih debat Bambang Zuma, terus dia bilang ya Ripa aku masih ingat banget ya Ripa ya apa gitu. Terus dia bilang pertama masih baik-baik ya, masih bagus dia. Yaudah kamu kayaknya bagus deh, dia bandingin aku sama Umi Dini kan, dia lebih milih suka debat sama aku kata dia, karena aku tuh maksudnya nggak nyerang pribadi dia gitu. Kalau sama Umi Dini kan udah berantem hebat kan, jadi sama aku tuh dia masih sering diskusi. Terus ayo nanti ke YouTube aku ya kata dia. Terus dibilang bahkan aku masih punya WhatsApp sebelum dia ngeblok aku itu ya, Tante Uti gitu kan. Nih aku sebelum diblok sama dia ya nih, sebelum diblokir tuh dulu. Terus ini nih ini ya jam 7 11 Desember tahun 2022. Tante hari ini jam berapa jadinya? Malam. Pak Lamsen belum ketemu kata dia. Ini masih ada ininya nih. Terus ada VN kami terus di TikTok. Ini dari tahun 2022 tahun 2023 nih. Dia telepon tuh di TikTok aku aja deh kata dia, masuk sini aku live nih juga kok katanya. Ini ada Rendra sama Erben kata aku. Terus dia kasih ini nih. Tuh nggak ada live yang tuh dia, aku masih simpan ini. Ya, jadi ini aku aku sempat sama dia tuh ya, mungkin karena hati aku kali ya, mungkin karena aku betul-betul karena nganggap dia bukan musuh ya. Jadi tuh aku tuh waktu kerja di Jaksel itu coba besarkan juga, waktu aku kerja di Jaksel itu berkali-kali aku pengen ketemu sama dia. Tante ketemu yuk kataku. Nggak mau kata dia, karena dia takut dia takut dijahatin kata dia sama orang Islam. Sebenarnya aku nggak tahu ya, nggak mau ketemu sama aku. Padahal aku tuh bahkan siapa ya waktu itu bilang, Tante Uti kenapa sih Uniliva cuma pengen ketemu gitu. Ini aku tanggal 6 Desember tahun 2023 nih. Aduh Tante kok pakai nginjak Al-Quran pula, ada aja Tante ini. Aku bilang, Tante minta maaf aja, mana tahu bisa meringankan Tante, aku bilang kan. Apalagi Tante lagi sakit, aku tuh lo sayang sama Tante kata aku gitu sama dia, tau nggak? Walaupun dia udah menghujat Islam, kayak nuduh aku tuh memposisikan dia sebagai manusia yang seorang wanita yang punya anak, ya aku punya mama gitu kan. Walaupun
kata-kata dia tuh kadang nyelekit banget gitu ya. Aku balas juga kadang gitu kan. Terus dia di situ tuh dia ngejelasin tuh, dia masih tetap bohong. Dia bilang itu cuma buku hadis kata dia kan. Itu tuh aku WhatsApp dia tuh tanggal 6 itu. Tapi aku bilang, ini nomor handphone Bang Zuma kataku. Telepon Bang Zuma aja, minta tolong sama Bang Zuma kataku. Gituin. Aku tuh loh, masa gini ya, kita itu boleh debat-debat agama, tapi sisi kemanusiaan itu, kita tuh manusia, sama-sama manusia. Kalau yang lain-lain kayak si apa, kayak si Kaci atau apa, mungkin aku nggak sedih ini gitu. Cuma karena aku tahu dia punya anak ya, dia punya anak, punya keluarga dari 45 tahun gitu loh. Kita tuh WA-an gitu, WhatsApp-an gitu. Walaupun dia tuh mulutnya jahat banget, aku bilang ya. Walaupun dia udah tinggal, tapi itu faktanya gitu loh. Mulutnya kejam banget kalau ngomong gitu. Maka dia nyumpahin aku tuh terang-terangan tau. Itu masih ada di YouTube kalau nggak salah, masih ada ketika dia nyumpahin aku, ayo kita perang. Maksudnya gini, uji Tuhan gitu ya. Saya akan berdoa katanya. Tapi dia sering dulu tuh berdoakan saya, semoga kamu jadi Kristen. Dari karena udah nggak mempan doa baik, jadinya doa buruk gitu. Aku bilang, jangan melaknat orang, jangan nyumpahin orang jelek, nanti kembali ke diri sendiri, kata aku gitu. Aku masih baik juga sama dia itu. Iya, cuman aku sedihnya tuh gini loh. Di usia dia yang seumur segitu, aku lihat progres dia yang jatuh banget ya. Dia tuh kirim fotonya itu ya, dia kan sering publish foto ya. Dia sampai ngomong gini sama aku, kamu kalau berantem sama aku, kamu kalah Rifa katanya. Badan aku tuh besar, aku tuh badannya tuh bagus ya. Aku waktu di Jakarta Selatan, aku ada video TikTok yang aku joget sama dia itu ada. Kami joget-joget berdua tuh ada. Sejak itu badannya turun kan, aku sempat kaget pas lihat dia botak, badannya kurus, aku nangis lagi gitu. Karena sisi kemanusiaan, aku bilang, walaupun aku bilang kejam kali mulut kamu sama agama. Kalau aku ingat omongannya sama Rasulullah tentang Allah gitu. Tapi ya itu tadi, kita manusia gitu, kita punya hati gitu. Sekesal-kesalnya kita dengan penghujatan, tetap kita punya hati gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi aku agak shock aja tadi. Maksudnya shocknya bukan apa, aku aja sama si Julius saja udah ngomong kemarin ke waktu kita podcast ya Jul ya di YouTube-nya Julius bilang gini. Kata Julius bilang gini, aku yakin katanya nggak sampai tahun baru ya Jul ya. Iya, jadi Uni nanya pendapatku, gue bilang nggak lewat dia tahun ini pasti. Iya, Julius bilang nggak lewat tahun ini, kata Julius. Dan aku udah ingatkan dia juga loh. Aku ada ngomong sama Uti. Jadi Uti ini dia ngeblok aku. Tapi aku pas ada nomor baru aku WA dia. Jadi Bu Uti ini ngeblok aku sebenarnya bukan karena dia benci ya, tapi karena dia takut. Dia bilang, Julius aku nggak mau ngomong sama kamu karena kamu nanti bikin aku masuk penjara gitu kan. Kamu buat aku masuk penjara. Jadi di antara Polikardus ini mereka dibikin ketakutan. Dibilang kalian kalau mau diskusi sama Muslim yang lain nggak apa-apa. Khusus jangan Julius gitu dia bilang. Karena bahaya kalau sama dia bisa masuk kita. Nah itulah mereka menghindari kan. Itu yang pertama. Terus waktu kasus Bu Uti nginjak itu saya sama Uni Rifa tuh nggak tidur. Ya kita tuh sampai jam berapa Uni? Malam ya. Kita ngobrol masalah Uti Watimena. Sampai pagi kami ngobrol. Kita bahas dia ya, maksudnya kita juga bahas perdebatan benar-benar personal dia yang kita bahas gitu. Iya, kita teleponan, terus Uni juga sambil WA ke Uti, ya, terus juga nasehatin gitu. Waktu itu Uti udah panik gitu, udah panik. Terus kita bilang kalau kami nggak bisa apa-apa, ya kami bilang gitu. Oke lah kalau kita ngomong sama penonton, cuman berapa sih gitu kan dampaknya? Kalau mau Bu Uti ngomong sama Bang Zuma, minimal kalau Bang Zuma yang ngomong. Ya itu umat gitu. Ya umat penonton itu lebih dengerin kami bilang, lebih mau lah gitu. Kita udah nasihati, cuman dia bilang enggak lah gitu kan, karena teman-temannya sibuk bilang sama dia jangan pernah minta maaf Bu Uti. Kalau Bu Uti minta maaf, artinya Bu Uti mengaku salah. Kalau Bu Uti ngaku salah, Bu Uti masuk nanti. Nah, jadi ini jahat sekali ya. Dan seperti yang Uni bilang, kita sedihnya itu gini, di akhir hidupnya, ya. Bu Uti harus ada di posisi seperti ini gitu, drop, turun. Bisa dibilang selama 3 bulan ini penderitaan kan, keluar masuk rumah sakit itu bukan enak teman-teman. Keluar masuk rumah sakit itu menyedihkan. Ya, belum lagi waktu Anda terkapar di rumah sakit di beberapa hari terakhir ini, saya berani jamin Bu Uti itu pasti menyesali. Ya, nggak mungkin dia nggak menyesali apa yang sudah dilakukan.
Orang kalau sudah mendekati hari-hari akhir, ya dia pasti punya feeling kan. Dan dia merasakan gitu, kenapa dia harus ada di posisi ini, kenapa dia harus tidak tenang gitu. Ya, harus di posisi yang gelisah, ya, penuh dengan masalah gitu. Nah, ini yang kita sedihkan, yang kita sayangkan, dan semoga ya apa yang menimpa Bu Uti ini jadi pelajaran buat Polikardus yang lain untuk tidak mengikuti jejak Bu Uti. Ya, untuk jangan ikut ini. Ini udah ada contoh gitu. Kalian masa mau nih masuk ke jurang yang sama dengan Bu Uti? Itulah hentikanlah. Apalagi saya ingat sekali ya, di room Polikardus ini mereka bilang gini, nggak usah takut Bu Uti, Tuhan mereka nggak punya kuasa. Paling nanti ujung-ujungnya mereka teriak-teriak minta polisi. Nggak ada Tuhannya. Ya, Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan teman-teman. Soal apa namanya? Kan gue nanya bingung, kenapa ya ini para pembenci Islam nih yang dari golongan kecil dari Kristen ini, pembenci Islamnya ini, ketika udah tahu diselamatkan, tapi kok kayak Bu Uti gitu loh, mati-matian mengharapkan tetap hidup gitu. Kan udah langsung ke sorga, bukannya lebih enak hidup di sorga gitu loh. Nah, Afifah di situ jawabnya, iya, kalau waktu kita dulu itu, kalau misalnya kita tahu diselamatkan, kita tahu nanti kita hidup di sorga, kita di sana nanti melayani Tuhan abadi. Makanya nanti waktu di dunia itu, ya dia bingung tuh di situ ngejelasin. Jadi di dunia itu, ya kita apa jadinya? Apa dipuas-puasin dulu gitu? Bukan. Apa mau nunda-nunda ngelayanin Tuhannya? Enggak, bukan itu juga apa ya? Ini ngabarin Injil. Kita diperintahkan ngabarin Injil. Oh gitu, ngabarin Injil. Terus gue tanya lagi, emang manfaatnya apa ketika nanti orang yang dikabarin Injil masuk Kristen terus nanti di sorga gitu loh? Ya nggak ada manfaatnya. Ya terus ngapain? Kenapa nggak langsung aja gitu loh? Wah, di situ dia bingung gitu. Makanya kalau gue lihat sih di sorga itu memang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan lalu mengawini Tuhan. Kan ada tuh Wahyu 19 nomor 7 sama 2 Korintus 11 nomor 2 tuh kan. Jadi melayani Tuhan, mengawini Tuhan, melayani Tuhan, mengawini Tuhan. Nah, itu mungkin karena aktivitasnya cuma 2, ya mereka puas-puasin lah di dunia gitu loh. Soal perang naga itu apa ya, posisinya itu di masa lalu katanya, itu di masa lalu. Gua nggak terlalu ke perang naga, soalnya gue lebih ke apa ya namanya, lebih ke yang pasti-pasti aja gitu. Itu kan ada perkawinan anak domba, yang dikawini siapa? Orang-orang Kristennya itu sendiri gitu. Nah, jadi ya selamat mengawini Tuhan lah di sana. Jadi nanti untuk orang-orang Kristen yang meninggoy juga, kalian ketemu Bu Uti, minta tuh tata caranya mengawini Tuhan gimana, gaya apa saja yang disukai. Nah, kayak gitu bre. Itu aja paling. Oke, ini kan belum 3 hari, ada kemungkinan nggak dia bangkit? Ya, ikhwani fisabilillah dan juga para pembenci Islam, harus diterima kenyataan ya, bahwa Islamlah yang benar, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian gitu. Jadi bukan karena dosa, bukan karena orang lain kematian itu ada, tapi karena ada nyawa, karena kita hidup maka kita akan mati. Kalau kita tidak mati artinya ya kita Tuhan. Karena sesuai dengan Al-Furqan ayat 58, Allah Tuhan yang maha benar adalah Tuhan yang tidak mati. Maka dari itu, selain Sang Maha Pencipta yaitu Allah, yang lain akan merasakan mati. Begitu. Dan terutama untuk keluarga Bu Uti yang ditinggalkan, semoga Allah berikan ketabahan dan hidayah. Dan juga untuk para pembenci Islam, semoga Bu Uti yang menjadi kawan kalian ini menikmati perkawinannya dengan Tuhannya di sorga gitu ya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk para pembenci Islam, Tuhan kami adalah Tuhan Allahu khairul makirin, Allah yang maha pembalas tipu daya. Seperti aku yang bahas 2 kali di depan, kalau kalian mau melakukan framing lagi, gua nantikan, karena sudah 2 kali terbukti kalianlah yang hancur ya, yang nginjak Al-Quran hancur, yang ngata-ngatain Unik Rifa begini dan begitu hancur juga ya. Ini kepalanya sampai dibotak kayak gini ya Bang Kules Bu Uti ini sampai habis. Tuh, sampai habis mau jadi apa, mau pindah agama kali itu ke agama Tibet.
Ya wes ya. Ikhwan,